Puji nama Tuhan, Shalom dan selamat malam sahabat PDPKK Gloria yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita mengucap syukur semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Malam hari ini kita boleh kembali bersekutu untuk bersyukur karena rahmat dan kehadiran Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Dan kita mau berdoa bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, kita semua percaya, waktu kita hidup dalam Tuhan, hidup kita adalah hidup yang sungguh amat sangat diberkati Tuhan. Amin. Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan ke kamera saudara, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita sungguh-sungguh mau mengarahkan hati kita, mengarahkan perhatian kita, karena kita tahu semua karena anugerah Tuhan. Hidup kita, seluruh keberadaan kita semua karena anugerah Tuhan. Mari sahabat-sahabat PDPKK Gloria yang terkasih dalam Tuhan, kita mau arahkan hati kita mau fokus untuk sama-sama mengalami kehadiran Tuhan lewat kuasa firman-Nya dan tentunya lewat kuasa doa, pujian dan penyembahan. Mari kita tenangkan hati kita. Kami masuk ke kudusan bait kudus-Mu dengan tanda kerahiman sejati. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kaulah karya terbesar. Kaulah yang termulia dalam kehidupan kami. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Bersatu hati bersama-sama kami katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kami angkat tangan kami dan sama-sama, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku karya terbesar, karya
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami bersyukur Tuhan, karena karya salib-Mu kami telah ditebus. Lewat pengorbanan-Mu Kau temukan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Maka dengan segenap hati bersama-sama kami nyanyikan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku karya terbesar. Oh, pengorbanan-Mu Tuhan yang selamatkanku. Sungguh Kau harta yang tak ternilai dalam hidup kami. Kami bersyukur. Yesus, Engkau ku kagumi. Ini pujian kami lebih tinggi lagi bagi nama Yesus Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, haleluya, ku kagumi. Haleluya. Kami bernyanyi, kami bermazmur, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Dalam hidup kami selalu baru setiap hari, kasih setiamu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus kami naikkan pujian syukur kami, sebab dengan apa kan kami balas semua perbuatan dahsyat-Mu. Terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kau angkat kami, Kau tebus kami, Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Thank you Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bapak, izinkan kami saat ini dengan kata-kata kami, dengan ucapan syukur kami yang kami persembahkan kepadamu sebagai rasa hormat kami, dengan meng-unmute mic kami masing-masing, izinkan kami yang rindu untuk bersyukur malam hari ini. Kami persembahkan pujian dan syukur kami. Kami unmute mic kami masing-masing dan kami doakan doa syukur kami secara spontan malam hari ini. Terimalah syukur kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang baru yang boleh kami terima dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk rahmat kesehatan yang Tuhan sediakan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk perlindungan, untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan urapi dan berkati. Terima kasih Tuhan. Untuk kebersamaan malam hari ini, terima kasih Tuhan Kau kumpulkan kami di sini. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami memandang kerahiman-Mu. Dan kami mau syukuri untuk karya terbesar dalam hidup kami. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki. Dan sekali lagi kami nyatakan karya terbesar dalam hidup kami, yang selamatkanku. Engkaulah, Kau tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Kami beri sorak-sorai kekaguman dan syukur kami hanya bagi Tuhan Allah, kekuatan dan perisai hidup kami. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat, pujian dan syukur kami hanya bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tiada tempat yang lebih indah selain pada hadirat-Mu. Dan kami tahu 2-3 orang bersekutu dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah kehadiran-Mu, kasih setia-Mu, urapan-Mu, dan kuasa-Mu mengalir, menyempurnakan hidup kami, membebaskan hidup kami, menyembuhkan kami, dan membangkitkan roh kami untuk terus menyala-nyala dan mengasihi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Haleluya, amin. Mari PDP Kakak Gloria, sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus, yang sungguh baik, teramat baik, dan sungguh terpuji nama Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan anugerah-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk kasih anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah. Amin saudara. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah. Yang percaya Yesus baik, angkat tanganmu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Yang ada di dalamku, bergerak di, katakan sama-sama. Amin saudara. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kami terus berseru ceritakan kebaikan-Mu di tengah-tengah tempat ini Tuhan. Karena telah nyatalah kasih anugerah-Mu, kebangkitan-Mu, berikan kami kemenangan. Kami syukuri Tuhan. Dan sama-sama kami katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Mari Bapak Ibu Saudara, sahabat Gloria, katakan amin. Dia, Yesus, Dia baik. He's so good to you, He's so good to me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Amen. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to, sing one more time. He's so good to you, come on. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good, He is so good. Amen. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Lord Jesus, He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Haleluya. Bagi Allah yang baik, kami berikan segala puji-pujian. Haleluya, haleluya.
Haleluya, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kami nyanyikan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Umat Tuhan nyanyikanlah, Dia. Dia baik bagiku. Dia, Kau baik, sungguh amat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Bukti kebaikan-Mu adalah penebusan-Mu. Bukti kebaikan-Mu adalah darah yang tercurah atas kami. Kami yang seharusnya mati karena dosa dan pelanggaran kami, namun Engkau tebus kami dengan penebusan dan pengorbanan. Dan dengan kuasa darah anak domba kami masuk lebih dalam lagi di dalam ruang maha kudus-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu, memuliakan-Mu, menyanjung-Mu, dan meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Jesus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kami menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, yang bernafas memuji dan memuliakan Engkau. Lidah mengaku dan lutut bertelut bahwa Yesus Kristus Engkaulah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga dan bumi sujud menyembah. Di ruang kudus-Mu kami menyembah. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba.
masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ini kami umat-Mu Tuhan. Ku masuk dengan, kami masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan, kami sembah. Haleluya. Dengan tangan yang terangkat, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah, sebab nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ini kami Tuhan, di dalam roh dan kebenaran kami menyembah Engkau Raja di atas segala raja, sebab sungguh Engkaulah yang berdaulat dan berkuasa dalam hidup kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Maka dengan tangan yang terangkat ke surga, kami menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, kami sembah. Ku menyembah-Mu, haleluya. Ku sembah, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah-Mu, glory, glory. Ku sembah, ku menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Ku sembah, ku menyembah-Mu Tuhan, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu, Kau-Allah yang kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu, kami tinggikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, kuduslah Tuhan. Tiada balabasa, tiada, tiada balabalabu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada balabalabu ya, tiada balabalabase. Hurra balalalalalalalala. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang kami sembah.
tiada sepertimu Tuhan. Rabalabalabalabo, ini rabalabalabalabalabalala, iara, iara, iarana, iarana, oh, sigira balabalabalabala, sigira balabalaba, iara, rararara, se. Haleluya, 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 glory. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus ya Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab Engkaulah gembala yang baik, yang rela meninggalkan 99 kawanan domba untuk menemukan satu yang terhilang. Sebab Engkaulah Allah Bapa yang berbelas kasih, seperti Bapa yang baik hati yang berlari untuk menjemput sang putra bungsu yang terhilang. Sebab Engkaulah Allah kami yang berkerahiman, sehingga kami ditebus, sehingga kami dimenangkan, dan kami menjadi milik kesayangan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami rindu untuk memaknai hidup kami lebih dalam lagi lewat kuat kuasa firman-Mu, lewat pewartaan firman melalui anak-Mu yang terkasih, sahabat kami, Bro Alex Yuniarto, yang kami percaya sudah Tuhan urapi dan Tuhan berkati. Pakai dia untuk kemuliaan nama-Mu, pakai dia untuk memberkati setiap kami. Kami duduk diam, membuka hati merenungkan dan terutama merefleksikan dengan melakukannya dengan ketaatan dan kesetiaan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala abad. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sahabat-sahabat Gloria yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita siapkan kitab suci kita sambut berkat firman Tuhan. Silakan Bro Alex. Oke, shalom, thank you Selo. Luar biasa penyembahan pujiannya pada malam hari ini. Sekali lagi shalom di tengah situasi yang nggak enak ini, ya pasti teman-teman juga worry, takut gitu ya. Hari ini rekor ya, hampir 25.000 kasus gitu ya, menakutkan.
Tapi kita percaya bahwa Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta, malam hari ini hadir memenuhi setiap hati teman-teman di tempat ini. Saya lihat juga ada Medi, Shalom, ada Om Yopi sama Tante Ivon, Shalom, luar biasa. Malam hari ini kita kumpul semua. Ada yang dari Papua, ada yang dari Flores. Kalau nggak gara-gara Zoom, kita nggak bisa kumpul malam hari ini. Saudara-saudaraku, teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi dibilang nama saya Alex Juniarto, saya asal paroki dari Santo Antonius Padua, Bidara Cina. Saya diutus dari PDKK Santo Antonius Padua, Bidara Cina. Kebetulan saya bawa beberapa supporter nih, ada beberapa tadi teman-teman yang ikut join juga, gitu ya. Dan saya sudah menikah, anaknya istrinya 1, anaknya 3, nggak boleh kebalik ya Angel ya, suka kebalik saya. Istrinya 1, anaknya 3, nggak boleh kebalik. Kalau kebalik ya Levina ya, kalau kebalik dosa katanya Levina, gitu ya. Oke, malam hari ini saya dapat tema yang menurut saya menggelitik gitu ya, karena apa? Waktu saya nyiapin bahan dari seharian, saya bingung mau ngomong apa gitu ya. Lost and found gitu ya. Sebenarnya yang saya mau bahas perikopnya adalah mengenai perumpamaan anak yang hilang. Kalau ngomong anak yang hilang pasti fokusnya ke anak yang bungsu, Bapak Ibu ya. Dan ternyata hari ini saya bukan disuruh bawain tema, bukan disuruhin renungannya bukan membahas anak yang bungsu, tapi kira-kira Levina, gue suruh bahas yang mana, Lev? Buka mic-nya aja. Hah? Sulung. Oke, jadi hari ini saya akan coba membahas permenungan mengenai anak yang hilang bukan dari sisi anak yang bungsu, tapi dari sisi anak yang sulung. Aku mau tanya lagi nih sama Ci Medi deh, Medi. Lost and found, yang lost siapa, yang found siapa, Med? Yang lost, yang sulung, yang found, yang bungsu. Wah, betul banget ya. Jadi yang lost adalah yang tadi yang dibilang Medi adalah yang lost adalah yang sulung, yang found justru yang bungsu. Nah, teman-teman, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya coba share screen, saya pakai PowerPoint. Ya. Sudah kelihatan? Oke. Saya interaktif aja ya, nanti yang saya kelihatannya saya tanya. Kalau kita melihat kata-kata lost and found biasanya di mana? Di bandara ya. Ini saya ngambil ada di bandara gitu ya. Kata-kata lost and found itu biasanya di bandara. Nah, tapi malam hari ini tadi sesuai dengan yang Medi cerita bahwa yang Medi katakan bahwa kita berbicara mengenai ada sosok dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengenai anak yang hilang. Ada 2 anak yang sulung dan yang bungsu. Tadi disebutkan yang lost justru yang sulung. Tapi yang found, yang ditemukan kembali adalah justru anak yang bungsu, Bapak Ibu. Nah, saya coba. Nah, ini. Sebenarnya gini loh, kalau kita bercerita mengenai perumpamaan anak yang hilang itu ada triggernya, ada penyebabnya kenapa Yesus itu memberikan perumpamaan itu. Kalau kita lihat di di Lukas 15 mengenai perumpamaan anak yang hilang gitu ya. Itu sebenarnya ada triggernya kenapa Yesus itu memberikan perumpamaan dan sampai 3 kali Bapak Ibu ya. Kita lihat ada 3 perumpamaan yang Yesus katakan di Injil Lukas bab 15 ya. Pertama apa? Ayo Matt. Ayo Matt. Pertama apa Matt? Oke, biar cepat. Perumpamaan tentang domba yang hilang ya di Lukas 15 ayat 1 sampai 7 itu Yesus berbicara mengenai domba yang hilang. Nah, selanjutnya adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Lanjutannya di ayat 8 sampai 10. Dan selanjutnya adalah yang ini, perumpamaan tentang anak yang hilang. Di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Alasannya kenapa sih? Sebenarnya alasan Yesus memberikan 3 perumpamaan ini kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak? Cilika? Nggak tahu. Ini jawabannya. Gara-gara apa? Di Lukas 15 ayat 1 sampai 2. Tolong Cilika bacain. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 2. Oke. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa
biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kira-kira udah tahu penyebabnya? Penyebabnya adalah apa? Satu, di situ ada kata-kata para pemungut cukai, orang-orang berdosa datang kepada Yesus. Itu sosok siapa? Itu kalau diilustrasikan dalam perumpamaan anak yang hilang itu yang mana? Anak yang bungsu, benar ya? Nah, terus nangkap ya Bapak Ibu ya. Terus di 15 ayat 2, maka bersungut-sungut orang Farisi. Ini adalah contoh siapa? Sebenarnya perumpamaan anak yang hilang itu berbicara mengenai ini triggernya. Di Lukas 15 ayat 1-2 itu berbicara mengenai orang yang berdosa, yaitu pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Dan selanjutnya, sebenarnya Yesus lagi nyindir siapa? Lagi nyindir orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi itu sebenarnya siapa, Bapak Ibu? Nanti saya akan coba bahas. Orang-orang Farisi itu sebenarnya siapa? Tidak lain dituduhkan adalah anak yang sulung tadi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini alasan Yesus memberikan perumpamaan. Alasannya sebenarnya gara-gara sampai 3 kali loh. Gara-gara apa sih? Gara-gara orang Farisi nyamperin dia. Ya. Terus orang Farisi bersungut-sungut melihat Yesus itu malah makan sama mereka, sama orang-orang berdosa. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini kalau Om Yopi pasti tahu lah ini ya, Om Yopi, Madi ya, Henry Nouwen ya. Saya ambil bahan ini dari The Return of the Prodigal Son, dari bukunya Henry Nouwen yang Kembalinya Anak yang Hilang gitu ya. Nah, ini bagus banget ya, buku Kembalinya Anak yang Hilang ini merupakan catatan spiritual dari Henry Nouwen. Henry Nouwen siapa? Dia seorang pastor yang luar biasa, dia imam diosesan dari Belanda, dan buku-bukunya banyak banget ya. Dan Henry Nouwen ketika menulis buku ini, dia terinspirasi dengan lukisannya Rembrandt ya, yang berjudul The Return of the Prodigal Son. Ya. Jadi dia melihat ada lukisan tuh, gambar lukisannya ini. Nanti saya akan coba lebih jelas lagi gambar lukisannya ini. Ya, ketika Henry Nouwen melihat lukisan ini, itu dia langsung apa ya, merenung gitu ya. Di sini lukisan ini saya bacakan Bapak Ibu ya. Lukisan ini memperlihatkan seorang bapak renta yang berjanggut lebat, gitu ya. Bermantel merah, membungkuk, dan dengan lembut menyentuh bahu seorang anak muda berpakaian lusuh yang bertelut di bawah kakinya. Berkepala gundul dan kasut pada kakinya tergeletak di sampingnya kaki yang terbuka dan terluka. Dan di samping adegan itu berdiri si sulung yang memandangi keduanya dengan wajah sedikit tertunduk. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat lukisan ini sebenarnya ada 3 tokoh, malah 4 sebenarnya. 3 tokohnya adalah bapak yang lagi meluk anaknya, kedua adalah anak bungsu yang lagi dipeluk sama papanya, dan ada anak sulung yang ngeliatin. Sebenarnya ada 2 lagi. 2 lagi itu sebagai siapa sih kira-kira? Itu adalah orang Farisi yang lagi melihat. Nah ini lukisan ini bercerita seperti itu Bapak Ibu ya. Nah oke. Nah buku ini terdiri dari 3 bagian Bapak Ibu ya, tentang bapak, anak bungsu, dan anak sulung. Dan Nouwen berusaha menempatkan diri itu dan perannya dalam kehidupan di posisi ketiga-tiganya. Jadi Henry Nouwen ketika dia menulis buku itu, dia berposisi kepada 3 karakter ini gitu ya. Dan secara bijaksana Nouwen tuh melukiskan kegelisahan, ketakutan, kemalangan ya. Anak bungsu ketika dia pergi dari rumahnya gitu ya, dia kelaparan dan sebagainya sampai itu ada kata-kata makan ampas babi ya, makan ampas babi gitu ya, karena udah nggak punya uang dan sebagainya gitu ya, dan dia kelaparan saat itu. Dan ada hasrat setelah dia bertobat, ada hasrat yang membara untuk dia kembali ke pelukan kasih Bapa. Kata-kata Henry Nouwen emang puitis banget Bapak Ibu ya. Dan di sisi lainnya, gara-gara seorang bapak ini mengampuni anaknya gitu ya, gara-gara bapak ini ada seperti bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku,
Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Jadi si bungsu ini merasakan kasih seorang bapak. Ya, dia merasa merasa bapak begitu mencintai dia. Tapi gara-gara itu, di sisi lain kembalinya anak yang hilang ini malah melahirkan kebencian dan iri hati, ada kompetisi gitu yang buruk daripada si sulung gitu ya. Nah, terus sosok yang ketiga adalah Nowen itu sebenarnya mau menunjukkan juga perumpamaan Yesus gitu ya, mengandung kemuliaan belas kasih Bapa kepada anak-anaknya. Tadi saya nyanyikan lagunya seperti Bapa sayang anaknya. Nah, bahwa Bapa itu mencintai anaknya tanpa syarat, tanpa pertanyaan, dan tanpa amarah. Ketika anaknya kembali, justru yang terjadi adalah papanya itu sampai tergopoh-gopoh berlari, terus diberikan jubah yang terbaik gitu dan sebagainya, tanda bahwa bukan kemarahan, bukan ditanya lagi, tapi kembali ke hati Bapa. Itu yang dirasakan oleh anaknya, anak bungsu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini gambar ya dari sisi anak yang bungsu di Lukas 15 ayat 11-32. Ayatnya panjang, mungkin Bapak Ibu akan bisa baca nanti setelah ini, tetapi memang sesuai dengan tema yang malam hari ini saya diberikan lost and found, saya akan fokus ngomongin yang lost ya. Fokus yang ngomongin lost artinya adalah ngomongin si sulung gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita mau fokus ngomongin yang anak sulung ini. Ya, kita lihat gambarnya nih. Dari gestur tubuhnya aja kelihatan orang ini songong gitu ya. Orang ini sombong, belagu lah katanya gitu ya. Melihat adiknya kembali, bertobat dan sebagainya, justru anak yang sulung ini malah marah, cemburu, iri hati. Ada gestur yang begini ya, gestur tangannya disilangkan seperti itu sebagai tanda dia kemarahan yang luar biasa. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Henry Nouwen ngomong begini, sebenarnya anak yang sulung itu juga terhilang. Karena sekalipun ia tinggal di rumah, ia tidak pernah merasa sebagai anak. Ini saya suka banget kata-kata Henry. Walaupun dia di rumah bapaknya, tapi dia nggak merasa tuh bahwa dia itu anaknya. Ya, Nouwen merenungkan bahwa si sulung terhilang dalam kemarahan dan iri hati karena perlakuan sang ayah kepada adiknya. Bagi si sulung, tindakan ayahnya itu mengadakan pesta penyambutan, dikasih baju yang mewah dan sebagainya, potong kambing, potong babi lah, apalah itu ya. Itu suatu ketidakadilan. Malah dia ngungkit nih, ini Bapak Ibu, ini kata-kata ngungkit di dalam ayatnya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini suatu keluhan yang menurut saya tuh dia taat sama bapaknya gitu ya. Dia benar-benar bantu papanya gitu ya. Tapi kewajiban ini dirasakan sebagai beban. Dan pelayanan kepada papanya itu dirasakan sebagai seorang slave. Nanti saya akan bahas ya ayatnya. Sebagai perbudakan. Seperti budak yang melayani rajanya atau budak yang melayani tuannya gitu ya. Ini saya suka banget dari kata-kata Henry Nouwen, sekalipun dia tinggal di rumah tapi tidak merasa seperti anak karena hatinya jauh dari Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Satu lagi. Si sulung itu hilang. Itu gara-gara apa? Ada kemarahan, ada iri hati. Refleksi dalam diri kita, Bapak Ibu. Apakah kita ada kemarahan atau iri hati kalau ada orang diberkati di sana? Ada orang yang bertobat, terus kembali ke hati Bapa, dia mau melayani Tuhan, justru dia dipakai luar biasa, justru kita iri melihat dia. Refleksi dalam diri kita. Apakah kita seperti itu? Ada 4 poin. Ya, saya coba
Emang bahannya, materinya cukup berat, tapi saya coba bawain dengan semudah mungkin, dengan seenak mungkin bahasanya gitu ya. Sekarang ini ada 4 poin ketika anak yang sulung itu tahu bapaknya itu potong babi, potong kambing, potong apalagi lah buat anaknya, bikin pesta. 1, apa? Marah dan dia nggak mau ikut pesta. 2, si sulung itu iri hati. Kenapa? Saya sudah berkorban buat Bapak, saya sudah melayani Bapak, tapi Bapak tidak pernah potong kambing buat saya, nggak pernah potong babi buat saya, nggak pernah ngadain pesta buat saya. Dia iri hati. 1 lagi, si sulung itu meninggikan dirinya. Nanti saya bahas satu-satu ya. Dia sombong, sendiri dan menjelekkan adiknya. Refleksi dalam diri kita. Kita pernah sombong nggak? Kalau kita melihat kita sudah pelayanan, tapi kita sombong rohani. Ya, ketika nanti saya akan sharing mengenai kesombongan rohani ya. Ketika kita sudah mulai pelayanan kita dipakai Tuhan luar biasa, gitu ya. Contohnya selo lah, WL kondang yang luar biasa, gitu ya. Terus Cimedi ya, pewarta kondang yang luar biasa, gitu ya. Apakah ketika kita sudah dipakai Tuhan luar biasa, yang menjadi pertanyaan, apakah kita menjadi seperti si sulung, menjadi sombong, bahkan dia menjelekkan adiknya di sini ya, menjelekkan orang lain, gitu ya. Si sulung tidak mengakui adiknya sebagai saudara dan adik. Nah ini kenapa saya bisa ambil 4 ini? Ada alasannya Bapak Ibu. Kita bahas satu-satu. Si sulung menjadi marah dan dia nggak mau ikut pesta. Di Lukas 15 ayat 28, saya bacakan perikopnya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tadi itu gambarnya tuh ya. Dia di luar dia nggak mau masuk gitu ya. Terus papanya ngajak ngomong dia. Makanya tadi saya bilang Bapak Ibu bahwa sebenarnya anak sulung itu kelambang siapa sih gitu ya. Anak sulung ini merupakan gambaran orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut melihat para pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus dan mendengarkan dia. Tadi tuh. Ya, kenapa Yesus memberikan perumpamaan sampai 3 kali itu gara-garanya ini Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya anak sulung ini juga menggambarkan, mohon maaf, orang-orang Katolik, orang-orang Kristen lah, Kristiani yang sok suci ya, saya bilang kasarnya seperti itu, yang nggak senang melihat orang berdosa, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saya sedikit sharing, pernah ada kejadian, kok dia pelayanan sih, kan dia cerai. Kok dia pelayanan sih? Kan dia pernah selingkuh. Saya tahu tuh. Saya beberapa kali mendengar itu. Kalau kita seperti itu, kita seperti halnya siapa? Seperti halnya seorang sulung ini. Yang dia menjudge, menghakimi orang lain gitu ya. Sok suci. Padahal sebenarnya hati Bapa tuh seluas samudra tuh saya bilang ya. Kita kembali, kalau ada orang yang bertobat, justru kita happy gitu ya. Makanya Tuhan Bapaknya bilang, kita berbahagia karena anak yang gila adikmu telah kembali gitu ya. Tapi yang sering kali terjadi dalam dunia pelayanan, ketika ada orang yang dulunya kelam masa lalunya, ketika dia mulai bertobat dan melayani Tuhan, itu seringkali diungkit Bapak Ibu. Dan seringkali orang-orang yang diungkit ini jadi LB gitu ya, jadi luka batin, justru dia malah kabur lagi dari pelayanan. Justru kita kehilangan domba kan malahan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, refleksinya adalah, apakah kita seperti anak yang sulung ini? Ya, menghakimi, merasa so suci, udah sombong gara-gara udah pelayanan dan sebagainya. Selanjutnya, si sulung ini iri hatinya. Di Lukas 15 ayat 29 sampai 30 gitu ya. Tadi dia diungkit ya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa bla bla bla, dari saya sudah bacakan ayatnya ya. Tetapi baru saja datang anaknya Bapak yang memboroskan harta kekayaan bersama pelacur-pelacur, terus Bapak nyembelih anak lembu tambun untuk dia. Ada iri hati dalam dirinya. Ya, anak sulung itu berkata ya, anak sulung berkata, untuk anak bungsu bapaknya menyembelih anak lembu tambun, sedangkan untuknya bapaknya tuh nggak boro-boro ya lembu tambun, kambing pun nggak pernah. Saya berpendapat seperti ini bahwa kata-kata anak sulung ini belum tentu benar. Kenapa? Adalah biasa orang merasa diri diberkati dan besar-besarkan itu. Terus seringkali apa? Iri
hati melihat orang lain diberkati. Dia kan kalau lihat, ini kan ceritanya adalah bapaknya ini memberkati adiknya banget gitu kan. Walaupun dia berdosa, walaupun dia sudah kasarnya tuh ya, udah bejat banget deh, tapi bapaknya memberkati justru, mengampuni. Nah, seringkali kita juga iri hati kalau ada orang yang lebih baik dari kita, ada orang yang dulunya, mohon maaf. Beberapa kali kejadian ada orang yang iri, contoh gitu ya. Ada seorang yang dulunya bejat banget gitu ya, dulunya hancur banget, ketika dia bertobat, dia bisa memberkati banyak orang. Nah, contohnya seperti itu, dia memberkati banyak orang dengan dia menjadi seorang worship leader atau dia menjadi seorang pewarta dan sebagainya. Justru bukan di-encourage, malah dijelek-jelekin gitu ya. Ini pengalaman pribadi saya sebenarnya gitu ya, tapi nggak apa-apa, saya nggak cerita itu. Selanjutnya, si sulung meninggikan dirinya sendiri, ya, sombong dan menjelekkan adiknya. Nah, ini yang poin ketiga dia. Si sulung itu meninggikan dirinya, dia pokoknya ngebangga-banggain dirinya dah gitu ya. Terus selain dia bangga-banggain dirinya, itu juga dia jelek-jelekin adiknya. Tindakan seperti ini memang ciri khas orang Farisi. Saya buka ya di Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Saya coba bacakan Bapak Ibu ya. Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Gila ya. Terus bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, bla 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 bla. Sombong banget gitu ya. Ini sama kayak anak sulung ini, makanya sebenarnya Yesus memberikan perumpamaan ini sebenarnya nyindir siapa sih? Nyindir orang-orang Farisi itu, Bapak Ibu, sebenarnya gitu ya. Ia meninggikan diri dengan sombong gitu ya. Nah, anak yang sulung ini ia mengaku bertahun-tahun melayani bapaknya, ya. Tadi ada kata-kata itu ya. Ia mengaku tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Kalau kita lihat di perikop tadi di Lukas 15 29 30. Ya, saya coba. Nih, makanya tadi saya bilang bahwa apa yang dilakukan oleh si sulung ini sebenarnya pelayanannya pelayanan seperti budak sama siapa? Si budak sama tuannya. Ya. Kalau saya bahas di sini ya, ada kata-kata ia mengaku bertahun-tahun melayani bapaknya. Itu kayak omong udah kayak orang Jawa mutung bilangnya. Kalau itu kata-katanya sarkasmenya mutung gitu ya. Pokoknya saya udah bertahun-tahun melayani bapak gitu, kayak seperti itu. Kayak butuh reward, kayak butuh apa ya? Butuh balasan dan sebagainya. Yang menarik di sini bahwa di sini dilihat bahwa bahasa Yunaninya antara diakoneo dan doulos ya, kalau douleu ya gitu ya, itu beda gitu ya. Diakoneo itu artinya I serve, aku melayani. Tetapi yang di sini ini kalau kita kata-kata, saya ambil dari bahasa Inggrisnya, I've been slaving for you, aku telah memperhambakan diri kepadamu gitu ya. Jadi budak gitu kalau di versi bahasa Inggrisnya. Jadi anak sulung ini jelas dia tidak melayani bapaknya itu dengan kasih atau sukacita. Tapi iya Pak, dia melayani dengan keterpaksaan, dia sebagai budak dan hamba. Jelas ini kalau saya lihat bahwa anak yang sulung ini itu melayani bapaknya. Itu bukan dengan kasih, bukan dengan sukacita, tapi dengan keterpaksaan karena dia menganggap seolah-olah dirinya seorang budak yang melayani tuannya. Oke. Ia mengaku tidak pernah melanggar perintah bapaknya di Lukas 15 ayat 29b ya. Dia orang yang apa sih? Orang yang selalu berpikiran paling menang sendiri ya, orang yang berpikir selalu benar. Ya. Tentu saja menurut saya kata-kata ini nggak bisa dipercaya gitu ya. Dia orang yang bersifat self-righteous gitu ya. Orang yang selalu merasa dirinya benar. Refleksi dalam diri kita. Apakah kita orang-orang yang seperti itu yang merasa pokoknya kemauan saya harus diturutin? Karena apa? Kemauan saya itu adalah yang paling benar. Tidak. Sama halnya berarti kita seperti anak yang sulung tadi. Dan seringkali juga kita memaksakan kehendak kita
karena kita merasa itu yang paling benar, kita memaksakan kehendak kita untuk orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya tadi kan dibilang apa? Ia meninggikan diri sendiri, terus dia jelekin adiknya. Di Lukas 15 ayat 30, saya bacakan lagi. Tetapi baru saja anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ia berkata, adiknya memboroskan harta kekayaan bapa. Padahal adiknya itu memboroskan kekayaannya siapa sih? Kekayaannya sendiri. Karena apa? Anaknya ini udah dikasih warisan sama bapaknya. Itu udah jadi milik siapa? Udah milik siapa? Udah milik anaknya. Ini sebenarnya nggak ada alasan untuk seorang kakak menjelek-jelekan adiknya. Seperti itu. Terus satu lagi, bersama-sama dengan pelacur. Ya, sekalipun itu benar, tapi menurut saya itu belum tentu benar. Gimana tahu tuh adiknya bisa melakukan sama pelacur? Nggak tahu kan? Nah ini seringkali kita juga menghakimi orang, kita menjelek-jelekan orang, padahal kita nggak tahu sebenarnya keadaannya seperti apa. Contohnya, ada misalkan seorang istri yang sudah ditinggal suaminya, tetapi dia aktif dalam pelayanan. Seringkali kita menjelek-jelekannya seperti ini. Itu kan udah cerai. Mestinya nggak boleh tuh pelayanan lagi. Kan dia sudah cerai. Padahal sebenarnya dia ditinggal oleh suaminya. Nah, seringkali kita seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita seperti itu, kita menjadi anak yang sulung, yang seringkali menghakimi orang lain, tanpa kita lihat keadaannya seperti apa. Ya. Si sulung nggak mengakui adiknya sebagai saudara atau adik. Kenapa saya bilang seperti ini? Coba. Dalam Lukas 15 ayat 30. Ya. Padahal tuh adiknya loh. Dia nggak menyebut adiknya itu dengan setia, bukan dengan sebutan saudaraku, my brother, atau adikku. Tapi dibilang apa? Anak bapak. Coba lihat di ayat 30. Ya, kita baca tadi di ayat 30. Anak bapa ya, tapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan ya. Ini sama nggak sih kayak gini nih, kayak suami istri lagi berantem gitu ya, kayak siapa di sini ya, janganlah, nggak enak. Misalkan ada suami istri lagi berantem, terus istrinya jengkel nih sama suaminya, ada seorang suami istri jengkel sama anaknya nih gitu ya, jengkel sama anaknya berkata kepada pasangannya gitu, kayak contohnya istri saya ngomong sama saya istri saya jengkel sama anak saya gitu, ini anakmu loh gitu. Logikanya seperti itu ya. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang seperti itu ketika suami istri jengkel sama anaknya terus menyalahkan pasangannya? Ini sama persis gitu ya, kayak kejadian ketika dia menyebut adiknya itu anak bapak. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai penutup ya. Kalau kita adalah orang yang berdosa, yang bertobat seperti anak bungsu itu, dan lalu kita menjumpai bahwa dalam gereja atau komunitas apapun ya, persekutuan doa nggak menerima kita. Jangan kamu kecewa, teman-teman. Karena yang penting apa? Bapa kita di surga mau menerima kita. Kalau kita dulunya bejat, dulunya berdosa, terus kita bertobat, dan kita kembali melayani Tuhan, aktif dalam pelayanan, terus tiba-tiba ada orang yang jelekin kita, ada orang yang nggak mau menerima kita, jangan kita kecewa. Walaupun dia nggak terima kita, tapi Bapa di surga mau menerima kita. Kalau kita adalah orang yang Kristiani ya, tapi kita seperti anak yang sulung, kita harus sadar sebenarnya yang hilang tuh malah kita gitu ya. Sekalipun anak bungsu itu berdosa, tetapi ia sadar akan dosanya dan dia kembali kepada bapaknya. Tetapi yang sulung nggak pernah sadar akan dosanya, apalagi bertobat, Bapak Ibu. Saya suka banget dengan kata-kata Henry Nouwen. Walaupun si sulung dekat di mata kepada bapaknya, sebetulnya hatinya jauh. Walaupun si sulung dekat di mata kepada bapaknya, tapi sebetulnya hatinya jauh. Selanjutnya, kita harus sadar sesungguhnya kita juga berdosa dan kita harus sungguh-sungguh datang kepada Bapa melalui putranya.
Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya stop share. Saya mau tutup dengan sedikit kesaksian saya gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu di Gloria saya udah pernah cerita ini atau belum gitu ya. Saya cuma mau sedikit cerita, Bapak Ibu. Saya juga pernah jatuh seperti anak yang sulung tadi gitu ya. Saya cerita ini ya, Selo mungkin tahu lah ceritanya juga gitu ya. Ceritanya begini Bapak Ibu, ketika awal-awal saya mulai melayani Tuhan gitu ya, pasti ada sedikit kesombongan pasti ya. Ada sedikit kesombongan rohani gitu ya. Selo pernah tegur saya waktu itu. Dan saya merasa bahwa memang itu benar gitu ya. Ceritanya begini Bapak Ibu. Ketika di awal tahun 2000-an ya, sekitar tahun 2004 gitu ya, saya bersama dengan teman saya itu, dengan Ko Philip ya, teman saya Philip namanya, saya dengan ya si Selo pasti sama Rofi kenal lah, dengan Ko Philip, dengan satu lagi sahabat saya, kami melayani di salah satu SADR gitu ya, di PDOMK. Dan waktu itu kami berangkat bertiga, saya, Yansen sama Philip gitu, untuk melayani SADR di sana. Singkat kata, saya sampai di Wisma Pratista, retreat di sana. Ceritanya Bapak Ibu, sampai di sana kami lagi siang-siang istirahat gitu ya. Tiba-tiba diketuk pintu kamar sama panitianya, dibilang begini. Koalek gitu ya. Saya pura-pura tidur pada waktu itu, lagi tiduran gitu ya. Tiba-tiba teman saya si Philip buka pintu ke depan, dia bilang, "Oh, Koalek lagi istirahat, kenapa?" "Oh, nanti malam sebelum ada acara pembasuhan kaki gitu ya. Boleh nggak sih Koalek jadi figur basuh kaki?" Saya langsung dari jauh, tangannya sih saya gini, udah kelihatan nggak tangannya. Saya dari jauh, saya menggeleng-gelengkan tangannya gitu ya, ngasih kode bahwa saya nggak mau. Karena jujur, saya paling nggak mau menjadi figur basuh kaki, apalagi nanti pada nangis-nangis, ada ingus beleweran kemana-mana, air mata kemana-mana gitu ya, belum lagi kedingin, ada banyak orang, nah dinyuci kaki gitu ya, saya paling nggak mau gitu ya. Tapi nggak tahu gimana kok Philip dengan santainya ngomong, malah tanpa rencana saya, kok Alek nggak bisa jadi figur basuh kaki karena kok Alek yang nanti pimpin acara itu, katanya acara pembasuhan kaki kok Alek yang akan pimpin. Waduh, si Philip tahu dari mana, orang kagak janjian gitu ya. Tapi di samping kamar saya, panitia juga mengetuk kamar dan hal yang sama dia tanyakan. Ada satu pewarta yang pengajar yang jauh lebih senior dari kami bertiga gitu ya. Dan tiba-tiba pengajar itu ditanya, Ci, boleh nggak Cici jadi figur basuh kaki buat kalau saya jadi koko, kakak, pokoknya mantan pacar dan sebagainya ini dari cowok. Kalau yang sana boleh nggak jadi figur basuh kaki buat jadi mama, kakak, perempuan dan sebagainya. Ada satu kata yang luar biasa yang saya dengar dan sampai ini saya nggak pernah lupa. Saya bersedia jadi keledainya Tuhan Yesus. Itu tugas saya. Kami bertiga saat itu mendengar kayak orang ditempeleng bertiga. Lu belagu banget sih, Lek. Baru awal-awal jadi pewarta dan pengajar, sombong banget gitu ya. Ini ada sosok pengajar yang luar biasa gitu ya, yang dia bilang jadi keledainya Tuhan Yesus. Itu tugas saya. Dan ketika acara pembasuhan kaki, saya merasa garing banget di depan waktu mimpin itu, saya merasa garing banget gitu ya. Dan malamnya saya doa di hadapan Sakramen Maha Kudus, di depan tabernakel, saya berdoa, Tuhan, aku minta ampun Tuhan, karena aku seperti orang Farisi Tuhan. Aku menjadi orang yang sombong. Saya bilang begitu. Kalau saya sebut namanya, kalau Cipatris mau jadi keledainya Tuhan Yesus, aku juga mau Tuhan menjadi keledainya Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berdoa hati-hati gitu ya. Kalau berdoa, saya rasakan kalau itu doanya membentuk pribadi atau membentuk karakter itu cepat banget Tuhan kabulkan. Sesampainya di Jakarta, apa yang terjadi? Saya ditelepon teman saya dari Dekanat Utara, kebetulan waktu itu saya pendamping PDOMK di Dekanat Utara, gitu ya. Itu ditelepon teman saya, Lek, Dekanat Utara, PDOMK dan 6 PD itu mau ngadain SADR. Pesertanya kurang lebih hampir 400 orang.
Lu bisa bantuin gua nggak, Lek? Saya udah GR aja lu, dipikir saya bawain sesi. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Lex, itu kan pesertanya hampir 400 orang. Kita butuh pastur kurang lebih 4-5. Bisa nggak, Lek? Gue minta tolong lo. Tolong antar jemput Romo. Langsung saya ingat doa saya. Jadi keledainya Tuhan Yesus sama dengan antar jemput Romo. Langsung saya bilang, iya. Iya. Karena saya tahu Tuhan sudah menjawab doa saya. Ketika saya bilang iya, itu ada begitu banyak permintaan pewartaan di hari yang sama, Bapak Ibu. Ya, tapi saya tolak semuanya karena saya sudah janji untuk untuk antar jemput Romo. Nah, singkat kata, hari H tiba, saya jam 6 pagi sudah berangkat dari rumah jemput Romo Kulman di sana di kalender. Romo Kulman saya nyampe jam 6 itu pakai celana pendek, masih pakai nyiramin tanaman. Romo, ayo berangkat Romo. Saya masih ada 4 Romo lagi yang mesti jemput, saya bilang. Pagi benar, dibilang gitu. Dia udah suaranya kan gede. Pagi benar, ini masih pagi. Ayo Romo berangkat buruan, saya bilang begitu. Nah, setelah itu saya jemput Romo dari Samadhi Klender, saya jemput Romo di Kelapa Gading, saya jemput Romo di Pademangan, saya jemput lagi Romo di Stella Maris. Kami berangkat ke puncak. Sampai di sana, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada begitu anak muda menyambut saya, dibilang, halo Kolek, apa kabar? Kolek, bawa sesi berapa? Gitu. Itu rasanya ketika ada Kolek bawa sesi berapa itu kayak apa? Seret gitu, kayak sakitnya tuh di sini, bener gitu ya. Ketika Kolek bawa sesi berapa? Padahal gue nggak bawa sesi gitu. Aku cuma datang ke situ, cuma antar jemput Romo. Singkat kata Bapak Ibu. Ketika di sesi keempat, biasanya ada ya, tadi bilang ada pembasuhan kaki gitu ya. Tiba-tiba teman saya, itu dengan toaknya, dengan kencengnya, itu kenceng banget dibilang, teman-teman untuk figur cowok, ini ada Kolek yang mukanya buaya, katanya gitu ya. Itu mukanya buaya banget, katanya. Cocok banget itu buat cowok, cewek-cewek yang patah hati gitu ya. Cocok banget buat cewek-cewek patah hati. Nah, pakai Alek tuh buat figur basuh kaki gitu ya. Pertanyaannya sih bisa nolak nggak saat itu? Saya nggak bisa nolak. Hal yang saya nggak suka, justru saya harus lakukan di situ. Ya. Jadi saya jadi figur basuh kaki, orangnya juga bukan banyak bukan sedikit, banyak banget gitu ya. Yang saya nggak suka di situ Tuhan pasangkan. Acara SRL selesai, pencurahan roh luar biasa. Besoknya ada PD besar. Kalau PD anak muda ada PD besar. Dan sebenarnya saya tugas pada waktu itu sama ladies, saya tugas untuk jadi WL dan B2 gitu ya, untuk PD besar. Tuhan tidak izinkan saya untuk tampil, Bapak Ibu. Kenapa? Tiba-tiba Romo Kulman bikin gara-gara. Saya bilang, Romo Kulman mau pulang cepetan. Teman saya Riko bilang, Lex, Romo Kulman mau pulang cepet. Lu pulang duluan sama Romo yang lain sama suster. Bro, gue tugas. Udah kasih yang lain, kasih Dewo aja. Akhirnya saya taat dan saya berangkat. Saya antar Romo, saya pulang bersama dengan Romo dan suster. Saya pulang, saya antar Romo itu satu-satu ya. Saya antar suster juga sampai di suatu titik. Romo yang terakhir di Stella Maris saya antar, itu jam 9 malam, Bapak Ibu. Sepanjang perjalanan dari Stella Maris sampai rumah saya di Cawang, air mata saya menetes terus. Saya cuma bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, walaupun saya menjadi keledainya Tuhan Yesus dengan saya antar jemput Romo, tapi saya tulus melayani Tuhan. Dan saya bilang dalam hati saya, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah bentuk karakter saya. Itu saja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sedikit penutup kesaksian bahwa pelayanan bukan nama kita yang dipermuliakan. Justru di setiap kelemahan kita, itu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kalau ada orang bilang, Lex, lu tadi keren banget bawainnya. Pertanyaannya adalah, saya sedih atau saya suka, apa happy? Justru saya sedih, Bapak Ibu. Karena saya telah mencuri kemuliaan Tuhan. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk permenungan malam hari ini. Semoga berkenan, Tuhan memberkati kita semua. Thank you, bro. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bro Alex yang telah menjadi saluran rahmat berkat cinta Tuhan untuk setiap kita, yang mengingatkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus,
yang selalu rendah hati dan mau berproses tentunya untuk semakin setia, untuk semakin mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Sekali lagi, terima kasih Bro Alex. Kita kasih tepuk tangan virtual untuk sahabat kita Bro Alex yang telah menjadi saluran berkat buat kita malam hari ini. Sahabat-sahabat Gloria yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita mau berdoa syafaat. Kita mau sama-sama bersatu hati, kita mau bersama-sama bersepakat mendoakan beberapa wujud yang sudah dikirimkan melalui WA kepada tim PDPKK Gloria. Mari kita teduhkan hati kita, sahabat-sahabat Kristus. Terpujilah nama Tuhan, Allah menjadikan langit dan bumi, sebab daripada mula kehidupan kami berasal, dan daripada mula semua rahmat, kerahiman, kasih karunia yang berkat ini hadir dalam setiap perkara kehidupan kami. Malam hari ini kami ucap syukur karena Engkau telah menyapa kami lewat kebenaran prinsip kerajaan Allah, lewat firman-Mu. Biarlah hidup kami diubahkan supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mencari hadirat Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan penuh ketulusan dan kerelaan melayani Tuhan, tanpa bermaksud mencari nama besar, ketenaran atau apapun juga. Namun biarlah kami melayani, biarlah kami mengasihi dengan ketulusan hati kami, hati yang Tuhan bentuk, hati yang Tuhan murnikan, hati yang Tuhan hidupi sebagai bait kudus-Mu. Terima kasih untuk Brother Alex yang telah menjadi berkat buat kami malam hari ini. Kami membawa Alex dalam tangan Tuhan, kiranya kasih karunia, anugerah, rahmat, berkat, dan cinta Tuhan mengalir di dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan tentunya dalam karya pelayanannya. Lindungi Bro Alex seperti Engkau melindungi kami, materaikan dia dengan kuasa darah anak domba, seperti Engkau materaikan kami menjadi milik kesayangan-Mu. Dan bersama dengan sahabat-sahabat Gloria malam hari ini kami mau berdoa Tuhan, membawa setiap wujud kami. Kami berdoa bersama dengan sahabat kami Lilin, kiranya keluarganya selalu dilindungi oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa bersama dengan Grace Winata, semoga keluarga disembuhkan dan dipulihkan dari COVID. Untuk Martha dan Edward, untuk Imelda, Evelyn, dan Tina, untuk Foni dan Justin. Dan juga kami berdoa untuk keselamatan jiwa Bapak Markus Nahiman yang tadi pagi pulang ke rumah Bapak. Bersama dengan sahabat Gloria, Like, yang juga berdoa mohon rahmat, kesembuhan, dan dipulihkan dari COVID untuk Ibu Ratna Setiani, untuk Santi, Fitri, dan juga Heni. Bapa, dalam hati-Mu yang Maha Kudus kami persembahkan juga pemulihan untuk sahabat-sahabat Gloria, dan juga kesembuhan dari COVID untuk sahabat kami Ruli, untuk Ciana, untuk David, dan juga Astri. Bersama dengan sahabat kami Ami, kami juga berdoa untuk Mama Liuk Cicin yang meninggal 15 Juni karena kecelakaan. Semoga Engkau dengan rahmat kerahiman-Mu, Engkau menyambut dia dan menerima dia dalam kemuliaan-Mu, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Biarlah ikhlas dan juga mengampuni pelaku yang menabrak Mama. Bersama dengan sahabat kami Kori, kami berdoa mohon rahmat, kesembuhan, karena Tante Kori sudah sebulan mengalami sakit perut. Juga bersama dengan sahabat kami Endang yang mohon kesembuhan untuk Mama Muilian yang sedang sakit di kampung. Ya Tuhan, Engkau yang paling mengerti, Engkau yang paling mengenal hati dan hidup kami. Ulurkanlah tangan-Mu, kami mohon sendengkanlah telinga-Mu, dan kami mohon Engkau mendengarkan setiap seru harap dan doa kami. Dan satu hal yang kami percaya, Engkau Allah yang berbelas kasih. Dengarkanlah doa kami, dan kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan, biar doa-doa kami selaras dengan kehendak-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan, persembahan yang kami persembahkan dengan ucapan syukur. Kami mohon terimalah persembahan syukur kami, biar boleh menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan menyenangkan hati Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat untuk persekutuan doa kami yang akan kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui pelayanan di PDPKK Gloria. Dengan penuh syukur dan sukacita kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Mari sahabat-sahabat Gloria yang terkasih dalam Tuhan, kita berikan persembahan yang terbaik, karena kita tahu apa yang Tuhan sudah berikan, biarlah boleh menjadi berkat untuk setiap kita. Nomor rekening ada di atas, semoga tercatat, dan mari bersama-sama kita bangun kerajaan Allah di dalam ucapan syukur. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch
like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang menemukan kami. Kau tidak pandang hina kami, namun karena belas kasih-Mu Kau angkat kami menjadi biji mata, menjadi milik kesayangan, dan menjadi anak-anak. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang mengagumkan kami, Tuhan. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was lost, but now I'm found. Puji nama Tuhan. Biarlah kita selalu menjadi biji mata Tuhan, milik kesayangan Tuhan, dan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kita dengarkan pengumuman sahabat-sahabat Gloria. Shalom, sahabat-sahabat Gloria, Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini yang sudah join untuk Zoom. Pertama-tama, Gloria mengucapkan terima kasih untuk Bro Alex yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini dan juga memberikan kesaksian yang sungguh menguatkan kita. Semoga sehat selalu dan semakin diberkati. Dan juga untuk Selo dan Rofi sebagai tim pujian, terima kasih sudah melayani pada malam hari ini. Begitu juga dengan tim host, co-host, dan juga tim doa. Pada bulan Juli, Gloria mengambil tema Kind and Generous. Jadi memasukin bulan Juli ini, Gloria mengajak kita untuk belajar dan mengenal lebih dalam lagi tentang pribadi Yesus yang penuh kasih dan murah hati. Yang seperti yang tadi sudah kita dengarkan pada minggu pertama ini, dengan tadi sudah dibawakan oleh Bro Alex tentang tema anak yang hilang. Dan untuk minggu berikutnya, kita akan mengetahui bagaimana pribadi Allah yang penuh kasih dan apakah kita percaya diampuni Tuhan. Dan kita mau refleksikan bersama-sama dengan tema God Have Mercy yang akan diadakan minggu depan tanggal 8 Juli jam sama, jam 7, yang akan dibawakan oleh Ibu Yvonne Tarore. Saya lihat tadi Tante Yvonne juga ada bergabung dengan Zoom pada malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan Bu Yvonne Tarore. Seperti biasa, PD akan dilakukan secara hanya dengan Zoom. Jadi bagi teman-teman yang mungkin hari ini sahabatnya atau teman-temannya tidak bisa join, tolong diinformasikan karena kita hanya via Zoom untuk PD-nya dan open room akan dibuka jam 18.30. Bagi yang ketinggalan, jangan khawatir karena untuk persekutuan doa pada malam hari ini kita akan upload di YouTube Gloria yang akan dipublish 1 hari setelah PD. Jadi besok pagi-pagi sudah bisa dilihat hasil PD pada malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang sudah menerima flyer seperti yang tergambar di layar,
Kalau terima lewat WhatsApp nggak usah susah-susah karena di situ sudah ada logo Zoom, tinggal diklik aja, atau bisa juga pakai QR code. Jadi tinggal di-scan, nanti langsung masuk ke Zoom kita. Dan next-nya adalah Gloria berdoa untuk sahabat-sahabat Gloria, seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Selo. Intensi-intensi doa boleh disampaikan ke Cilike paling lambat hari Kamis jam 6 sore. Ya, nanti setelah jam 6 sore kita akan doakan untuk Kamis berikutnya. Gloria juga melayani doa pribadi, pelayanan doa pribadi. Pelayanan doa pribadi ini berbeda dengan tadi yang sudah didoakan syafaat. Pelayanan doa pribadi kita akan buka break room. Bagi teman-teman yang ingin didoakan secara pribadi, kita akan buka break room sehingga sahabat-sahabat Gloria boleh didoakan secara personal. Gloria juga memiliki sosial media seperti yang kita ketahui. Kami mempunyai Instagram, silahkan di-follow di alamat @pdpkkgloria dan pasti akan di-follow back oleh Glomin. Semua informasi tentang semua kegiatan-kegiatan Gloria akan disampaikan di Instagram. Dan juga seperti yang tadi saya katakan, kita mempunyai akun YouTube. Silahkan di-search saja PDPKK Gloria dan di situ bisa dilihat juga ada beberapa video-video pewartaan, video-video PD di minggu-minggu sebelumnya. Jika ketinggalan bisa dilihat di situ. Dan jangan lupa di-like videonya dan boleh di-share ke teman-teman yang belum bisa join pada hari ini. Dan jika ingin memberikan komentar, silahkan menuliskan komen di kolom komentarnya. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga bisa mendapatkan update-update video-video terbaru. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Gloria. Sampai jumpa pada hari Kamis, tanggal 8 Juli. Tuhan memberkati. Keep safe. Ya, puji Tuhan. Thank you Bro Andri. Sahabat-sahabat Gloria yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tutup persekutuan doa kita dalam ucapan syukur. Karena kita tahu Tuhanlah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita puji Dia. Haleluya. Ini kami Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus oh Yesus kau memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kemenangan hidup kami sudah terjamin bersama dengan Engkau Tuhan. Tantangan boleh ada, tapi kami percaya Tuhan akan selalu ada. Kiranya rahmat-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu selalu menyertai langkah iman kami bersama dengan Tuhan. Sehingga kami dengan roh yang menyala-nyala tetap kuat untuk mengasihi dan melayani Engkau, untuk berjalan dan melangkah bersama dengan Engkau, dan untuk menang keluar dari setiap problema, dari setiap pandemi, dari setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Utuslah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami buat, kemanapun kami pergi, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan rahmat Tuhan menyertai langkah iman kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, pertemukan kami lagi di persekutuan doa selanjutnya dalam keadaan yang diberkati, sehat, kuat, dan selalu mau bersyukur di dalam segala hal. Bunda Maria, Bunda Pendoa, Bunda Penolong kami, terus tebarkanlah jubah doa-Mu atas kami anak-anak-Mu, dan terimalah salam dan doa kami. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Berkat Tuhan menyertai kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik dan teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Sama-sama kami katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Oh, oh, oh. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu malam hari ini boleh bergabung di PDKK Gloria. Sekali lagi terima kasih buat Bro Alex. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Silahkan boleh meng-unmute masing-masing kalau mau dilanjutkan dengan fellowship.